Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan tak pernah meninggalkan kami, sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah, supaya kami dapat mengerti, dapat memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah jangan biarkan hatimu terpaut oleh harta. Bacaan diambil dari kitab Mazmur pasal 73 ayat 19. Demikian sabda Tuhan. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seseorang yang bekerja di pasar sebagai pedagang di satu kios. Dagangannya cukup laris dan banyak mendatangkan keuntungan. Suatu hari, ia berbelanja sembako sampai puluhan juta rupiah untuk persediaan di gudangnya. Siang hari ia menimbun barang dagangannya. Malam harinya, pasar kebakaran. Ratusan kios ludes jadi abu, termasuk kiosnya. Pedagang tersebut stres berat karena modalnya puluhan juta rupiah ludes dalam hitungan jam. Saudara yang terkasih, peristiwa tidak terduga bisa terjadi kapan saja. Orang yang kelihatan sehat dan kuat bisa tiba-tiba cacat atau meninggal dunia karena kecelakaan atau karena serangan jantung. Orang yang kaya raya bisa tiba-tiba miskin karena musibah atau bencana alam. Orang yang punya bisnis mapan bisa tiba-tiba bangkrut karena ditipu. Saudara yang terkasih, kisah Ayub di dalam Alkitab adalah salah satu contoh yang nyata bahwa apa yang kita punya dalam sekejap bisa saja lenyap. Ayub tadinya memiliki ribuan ternak, 10 orang anak, pekerjaan yang diberkati Tuhan, bahkan Ayub dijuluki orang terkaya di daerahnya. Namun tiba-tiba dalam hari yang sama semuanya musnah. Api turun dari langit membakar habis ternak-ternaknya, sementara ternak yang lain dirampas oleh musuh. Lalu 10 orang anaknya tewas tertimpa rumah yang rubuh. Tidak hanya itu, ia pun menderita penyakit yang parah. Istrinya pun bukannya menghibur dan menguatkannya, tetapi malah bersikap buruk terhadapnya. Saudara yang terkasih, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi 1 menit kemudian. Pengertian ini memberi kita pelajaran bahwa sudah semestinya kita bersyukur atas apa yang kita punya saat ini. Berhentilah untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jagalah hati kita agar senantiasa terpaut pada Allah dan bukan pada harta. Karena tanpa Tuhan kita tidak akan bisa meraih apa-apa. Saudara yang terkasih, jangan biarkan hati kita terpaut pada harta yang bisa binasa, melainkan terpautlah pada Allah, sehingga hati kita melimpah dengan syukur. Karena itu, milikilah hati yang selalu bersyukur, hati yang selalu melekat dengan Tuhan. Niscaya kita akan bahagia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami untuk selalu bersyukur atas setiap berkat
yang telah Tuhan berikan kepada kami. Jangan biarkan keluhan, gerutuan, dan sungut-sungut menguasai kami. Tapi gantilah sungut-sungut itu dengan hati yang selalu bersyukur. Bapa yang baik, kami ingin serahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam pimpinan-Mu. Kami memohon Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, biarlah semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Berkatilah mereka yang sakit, kiranya Tuhan menolong, Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa atas setiap kasih setia-Mu kepada kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.